Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirakan Aulia dengan NIM 210911613. Dalam video ini, saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis Manajemen Resiko pada website Tracer Study menggunakan metode Octave Allegro, yaitu pada studi kasus upah pengembangan karir dan kewirausahaan Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu upah perkasa. Upah perkasa ini adalah unit pelayanan akademik pengembangan karir dan kewirausahaan di Universitas Mula Warman. Nah, salah satu layanan itu adalah website Tracer Study. Website Tracer Study digunakan untuk melakukan survei alumni guna memperoleh data mengenai pencapaian lulusan serta relevansi kurikulum di Universitas Mula Warman. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator IT berupa perkasa, masih ditemukan ancaman pada website Tracer Study seperti masuknya potensi budi serta ketidaksesuaian data alumni dengan PDDikti. Website Tracer Study merupakan aset penting di perkasa yang perlu dijaga sehingga analisis risiko diperlukan untuk merumuskan rekomendasi mitigasi sebagai langkah dalam mengurangi dampak risiko. Maka dari itu, saya memilih metode Octave Allegro ini untuk menganalisis website Tracer Study. Karena Octave Allegro ini merupakan metode kolaboratif yang disederhanakan dengan berfokus pada analisis aset informasi, termasuk bagaimana aset tersebut digunakan, disimpan, dikelola, dan diproses, serta dampak yang mungkin timbul akibat ancaman, kerentanan, atau gangguan. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk mengidentifikasi aset kritis, potensi risiko, dan rekomendasi mitigasi yang tepat, sehingga upah perkasa dapat mengelola dan melindungi aset informasi secara lebih efektif dalam menghadapi berbagai ancaman dan risiko. Pada langkah pertama ini, dilakukan wawancara dengan operator IT dan kepala unit dari upah perkasa untuk menetapkan kriteria pengukuran risiko yang mencakup penentuan kriteria serta penetapan prioritas pada area dampak. Tahap ini dilakukan untuk menetapkan skala dan aspek yang akan digunakan dalam menilai risiko pada website Tracer Study. Nah, kriteria pengukuran risiko ini mencakup reputasi dan kepercayaan, keamanan kesehatan, finansial atau keuangan, produktivitas, serta denda dan penalti, sehingga evaluasi risiko dapat dilakukan secara konsisten dan mendukung penerapan langkah mitigasi yang tepat. Nah, pada langkah pertama ini kan kita menetapkan prioritas area dampak yang paling penting. Ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada operator IT dan unit perkasa, dan ditemukan bahwa nilai mereka itu sama, yaitu nilai prioritas paling tinggi nomor 5 adalah reputasi dan kepercayaan, nomor 4 finansial, nomor 3 produktivitas, nomor 2 keamanan dan kesehatan, dan nomor 1 adalah denda dan penalti. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu pembuatan profil aset. Di website Tracer Study ini terdapat dua profil aset kritis, yaitu data alumni dan data akses sistem Tracer Study. Dua-duanya sama-sama penting karena memiliki data pribadi alumni dan pengelola akses sistem Tracer Study. Jadi dua-duanya ini harus dijaga datanya agar tidak terjadi kebocoran. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi kontainer dari aset informasi. Jadi, ada 3 aspek. Yang pertama yaitu peta lingkungan informasi teknikal yang berkaitan dengan prosedur teknis pengolahan data pada website Tracer Study. Nah, aset-aset ini meliputi komponen utama seperti server, database, dan media backup yang menjadi dasar keberlangsungan layanan. Selanjutnya, peta lingkungan informasi fisik yang berhubungan dengan dokumen dan perangkat penyimpanan hasil Tracer Study. Dan yang ketiga, peta lingkungan dari risiko informasi orang, yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pengolahan Tracer Study. Aset ini meliputi admin internal, staf teknis, serta pihak eksternal seperti penyedia layanan cloud. Nah, kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengidentifikasi area masalah. Jadi, saya telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu operator IT Upah Perkasa, developer website Tracer Study, kepala unit Upah Perkasa, dan staf Bupati. Nah, didapatkan 10 area masalah, yaitu password pada akun prodi dibuat sederhana atas permintaan pengguna demi kemudahan akses, namun kondisi ini berpotensi menimbulkan celah keamanan. Yang kedua, pengolahan sistem sangat bergantung pada individu utama yang memahami sistem tersebut. Yang ketiga, gangguan pada server mengakibatkan sistem Tracer Study tidak dapat diakses dan menghambat layanan penting. Yang keempat, perangkat keras berpotensi mengalami kerusakan akibat
tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin. Yang kelima, website tracer study belum responsif untuk tampilan mobile. Yang keenam, sistem tracer study jarang diperbarui. Yang ketujuh, belum terdapat mekanisme koordinasi formal antara UPA Perkasa dan Upatik dalam pengelolaan sistem tracer study. Yang kedelapan, keluhan pengguna disampaikan melalui saluran informal seperti WhatsApp dan media sosial tanpa adanya sistem pelaporan yang terdokumentasi. Kesembilan, backup data dilakukan secara manual dan tidak terjadwal. Dan yang terakhir 10, integrasi antara website tracer study dan sistem AIS masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Kemudian masuk ke langkah kelima, yaitu mengidentifikasi skenario ancaman. Nah, pada langkah ini dilakukan identifikasi dan peninjauan terhadap skenario ancaman dari setiap area masalah yang 10 tadi yang telah ditentukan untuk memperjelas detail properti dari sebuah ancaman. Nah, properti ancamannya itu terdiri dari aktor, pihak yang berpotensi menimbulkan ancaman, mens, cara atau sarana yang digunakan untuk melancarkan ancaman, motif, alasan atau tujuan di balik ancaman, outcome, dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap aset, dan security requirements, kebutuhan keamanan yang harus dipenuhi untuk melindungi aset dari ancaman tersebut. Nah, saya akan menyebutkan salah satu area masalah ini untuk skenario ancaman, yaitu contohnya yang pertama, password pada akun prodi ini dibuat sederhana. Jadi aktornya ini, internalnya pemilik akun, eksternalnya tetap ada potensi pihak luar yang menebak password sederhana untuk akses tidak sah. Nah, mensnya atau caranya yaitu menebak password sederhana untuk memperoleh akses ke akun pengguna. Motifnya ini Prodi memilih password sederhana agar mudah diingat. Nah, pihak luar ingin akses atau curi data. Outcome-nya, data alumni terbuka atau diakses pihak tidak berwenang. Nah, kebutuhan keamanan yang dilakukan itu diperlukan kebijakan penggunaan password kuat, autentikasi ganda, dan pembatasan hak akses untuk mencegah akses tidak sah. Untuk kemungkinan atau probabilitasnya adalah low. Nah, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu mengidentifikasi resiko. Jadi, tadi kan ada skenario ancamannya, itu contohnya tadi ya, password pada akun prodi dibuat sederhana atas permintaan pengguna, ini kebodohan akses. Nah, konsekuensinya itu adalah password sederhana beresiko menimbulkan akses sistem yang dapat menyebabkan kebocoran data, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan akun. Masuk ke langkah ke-7, yaitu menganalisis resiko. Jadi, di langkah ke-7 ini ada rumusnya ya. Kan tadi sudah ditentukan 5 impact area berdasarkan nilai prioritasnya, yaitu pertama, reputasi dan kepercayaan pelanggan, paling tinggi nomor 5, finansial nomor 4, produktivitas nomor 3, keamanan dan kesehatan nomor 2, dan denda dan penalti itu adalah nomor 1. Kemudian, rumusnya itu low dikali 1, medium dikali 2, dan high dikali 3. Nah, mari kita lanjut ke contoh untuk area masalah ya. Nah, untuk mendapatkan nilai skor relatif ini, kita harus menghitung dengan rumus tadi yang sudah saya jelaskan. Yaitu pada satu area masalah yang pertama ini, ada password akun prodi dibuat sederhana. Nah, mari kita hitung ya. Jadi, impact areanya yang reputasi dan kepercayaan, untuk area masalah pertama ini, value-nya adalah medium. Nah, berarti karena itu prioritasnya 5, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian, finansial ini ada di nomor 4, value low berarti dikali 1, 4 dikali 1 sama dengan 4. Produktivitas ada di nomor 3, value-nya medium, berarti dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, keamanan dan kesehatan itu ada di nomor 2, value-nya adalah low, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian terakhir denda dan penalti, nomor 1 dengan value low, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi nilai skor relatifnya adalah 23. Nah, kita masuk ke langkah yang 8, yaitu memilih pendekatan mitigasi. Nah, di sini juga ada rumus dari matriks risiko relatif. Nah, jadi pol 1 itu sangat tinggi dengan nilai 30 sampai 45. Wajib ditangani langsung bisa menimbulkan dampak besar. Jadi ini harus dimitigasi. Nah, pol 2 itu dengan nilai 16 sampai 29 dapat dimitigasi segera atau tunda dengan pengawasan. Selanjutnya, pol 3 yaitu nilainya 0 sampai 29, ini bisa menunda atau menerima, tergantung kemampuan dari IPA Perkasa. Dan yang terakhir, pol 4 sangat rendah dengan nilai 0 sampai 15, ini dapat diterima.
Nah, tadi kan 10 area masalah itu sudah dihitung masing-masing relatif price score-nya atau nilai skor relatifnya itu. Jadi, area masalah yang pertama itu nilainya 23, dia medium pol 2. Area masalah kedua nilai 37, high pol 1, ini harus segera dimitigasi. Yang area masalah ketiga yaitu dengan nilai 37, tinggi pol 1 harus dimitigasi. Yang keempat, 32, high pol 1 harus dimitigasi. Kelima, dengan nilai 23, medium pol 2. Keenam, dengan nilai 34, tinggi pol 1 harus dimitigasi. Ketujuh, dengan nilai 28, medium pol 2. Berarti ini bisa diterima ya, masih sedang. Kedelapan, dengan nilai 23, medium pol 2. Kesembilan, dengan 30, high pol 1 harus dimitigasi. Dan yang terakhir 10, nilai 23, medium pol 2, mitigate or defect. Jadi dari 10 area masalah itu terdapat 5 area yang harus dimitigasi dengan kondisi high atau tinggi ini, yaitu ada gangguan pada server mengakibatkan sistem transfer tadi tidak dapat diakses dan membuat layanan penting. Pengelolaan sistem sangat bergantung pada individu, sehingga apabila orang tersebut berhalangan, proses pengelolaan data menjadi terhambat. Perangkat keras berpotensi mengalami kerusakan akibat tidak adanya jadwal pemilihan rutin, kemudian sistem transfer tadi jarang diperbarui, dan backup data dilakukan secara manual. Sedangkan 5 lainnya ini cukup diantisipasi, yaitu maksud pada akun prodi dibuat sederhana, kemudian maksud transfer tadi belum responsif untuk tampilan mobile, belum terdapat mekanisme koordinasi formal antara UKA perkasa dan UKATIK, keluhan pengguna disampaikan melalui saluran informal seperti WhatsApp dan media sistem, kemudian integrasi antara website transfer tadi dan sistem AIS ini masih bersifat parsial dan belum menyeluruh. Nah, masuk ke rekomendasi mitigasi. Jadi yang diberi rekomendasi mitigasi ini, yang 5 area masalah yang harus dimitigasi tadi, yang nilainya itu high. Jadi yang pertama itu gangguan pada server itu, solusinya adalah tingkatkan kapasitas dan stabilitas server, bukan pemeliharaan rutin, dan gunakan server cadangan atau kemudian pengelolaan sistem sangat tergantung pada individu ini. Solusinya buat dokumentasi teknis seperti tetapkan SOP, tunjuk operator cadangan, dan lakukan pelatihan rutin. Kemudian, perangkat keras berpotensi mengalami kerusakan akibat tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin. Jadi solusinya, lakukan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala, serta sediakan UPS dan pendingin ruangan. Selanjutnya, sistem transfer tadi jarang diperbarui. Nah, solusinya tetapkan jadwal pembaruan rutin dan pastikan setiap update dicatat. Dan terakhir, backup data dilakukan secara manual dan tidak terjadwal ini. Solusinya, terapkan backup otomatis dengan jadwal teratur dan simpan di lokasi terpisah atau cloud. Itu tadi 8 langkah dari metode Allegro pada penelitian saya serta rekomendasi mitigasinya. Nah, jadi kesimpulan pada skripsi ini adalah penelitian ini melakukan penerapan manajemen risiko pada peserta tadi dengan menggunakan metode Allegro. Melalui pendekatan ini, berbagai potensi risiko berhasil diidentifikasi dan rekomendasi mitigasi terhadap risiko-risiko tersebut telah disusun untuk mendukung pengelolaan risiko. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 resiko yang diidentifikasi dengan 5 resiko memiliki tingkat tinggi dan 5 resiko memiliki tingkat menengah. Nah, berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi mitigasi, langkah kalian yang disarankan meliputi peningkatan kapasitas dan stabilitas server, pembentukan tim teknis serta pelatihan rutin, penerapan pembaruan sistem dan keamanan secara terjadwal, pemeliharaan perangkat keras secara berkala, serta penerapan backup otomatis yang terverifikasi. Selain itu, untuk risiko tingkat menengah, disarankan penerapan kebijakan keamanan data, optimalisasi tampilan website agar adaptif, peningkatan koordinasi antar unit, serta penguatan sistem pelaporan keluhan. Nah, penerapan rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat keamanan, keandalan, dan keberlanjutan layanan website transfer tadi di beberapa aplikasi. Itu tadi penjelasan singkat mengenai skripsi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.